Dalam pemilu 2024 kali ini, sebanyak 18 partai politik bersaing untuk memperebutkan kursi di DPR RI. Terdapat 84 daerah pemilihan atau dapil dengan total 580 jumlah kursi. Dari sekian banyak jumlah kursi, bagaimana ya pembagiannya? Di edukasi hukum kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan jumlah kursi DPR partai politik di setiap dapilnya. Simak selengkapnya. Daerah pemilihan atau dapil di setiap provinsi memiliki jumlah kursi yang berbeda, sehingga proses pembagian kursi dilakukan sesuai dengan metode Saint-Legoux. Metode ini telah digunakan sejak pemilu tahun 2019 dan akan diterapkan kembali pada pemilu tahun 2024. Metode Saint-Legoux diperkenalkan oleh pakar matematika Prancis, André Saint-Legoux, pada tahun 1910. Metode ini menggunakan bilangan pembagi ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya untuk menghitung pembagian kursi. Sementara itu, pembagian kursi DPR RI mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pada pasal 414 ayat 1 disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar minimal 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk dapat memperoleh kursi di DPR. Sehingga, partai politik yang tidak memenuhi threshold tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan perolehan kursi DPR. Partai politik yang telah memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1, dan diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Hal ini merupakan langkah dalam menghitung perolehan kursi yang akan diisi oleh partai politik peserta pemilu. Sebagai contoh, ada 5 partai yang lolos di Dapil Jawa Barat 1 dengan rincian Partai A dengan 90.000 suara, Partai B dengan 75.000 suara, Partai C dengan 36 suara, Partai D dengan 20.000 suara, dan Partai E dengan 15.000 suara. Apabila jatah kursi di Dapil Jawa Barat 1 adalah 5 kursi, maka penghitungan akan dilakukan sebanyak 5 kali untuk menentukan pemenang setiap kursinya. Pada perhitungan tahap pertama, untuk memperebutkan kursi pertama, suara setiap partai akan dibagi dengan bilangan 1. Dengan demikian, Partai A dengan 90.000 suara mendapatkan posisi pada kursi pertama. Pada perhitungan untuk memperebutkan kursi kedua, seluruh partai kembali dibagi dengan bilangan 1, terkecuali Partai A yang sudah memenangkan kursi pertama, maka akan dibagi dengan bilangan ganjil selanjutnya, yaitu angka 3. Berdasarkan hasil pembagian tersebut, B memperoleh suara terbanyak yaitu 75.000 sehingga memperoleh kursi kedua. Pada perhitungan untuk mendapatkan kursi ketiga, Partai A dan B yang sebelumnya telah mendapatkan 2 kursi pertama akan dibagi dengan angka 3. Sementara Partai C, D, dan E tetap dibagi dengan angka 1 karena belum mendapatkan kursi. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Partai C memenangkan kursi ketiga dengan hasil sejumlah 36.000. Dengan demikian, pada perhitungan perolehan kursi keempat, Partai A, B, dan C akan dibagi dengan angka 3, sedangkan Partai D dan E tetap dibagi dengan angka 1. Dengan perhitungan tersebut, Partai A kembali memperoleh hasil terbanyak, sehingga kursi keempat didapatkan oleh Partai A. Terakhir, pada penentuan kursi kelima, karena Partai A sudah mendapatkan 2 kursi, maka Partai A akan dibagi dengan bilangan ganjil selanjutnya, yaitu angka 5. Sementara Partai B dan C yang baru mendapatkan 1 kursi akan tetap dibagi dengan angka 3. Partai D dan E akan dibagi dengan angka 1. Dan hasilnya, kursi kelima dimenangkan oleh Partai B. Jadi, dari hasil perhitungan ini, Partai A dan B mendapatkan 2 kursi, dan Partai C mendapatkan 1 kursi. Bagaimana, Sobat Justitia? Perhitungan kursi DPR di setiap dapil dengan menggunakan metode Saint-Legoux sudah tidak membingungkan lagi, bukan? Buat Sobat Justitia yang kemarin nyalek, gimana? Dapat kursi nggak? Kalau dapat, tolong jaga amanat rakyat ya. Kalau belum dapat, jangan patah semangat. Sampai jumpa di pemilu selanjutnya. Sekian edukasi hukum kita kali ini. Kunjungi website mediajustitia.com untuk mendapatkan berita update tentang hukum dan saksikan edukasi hukum lainnya di channel YouTube Justitia Official. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.